Oke bosku, welcome back to Sei Donghua Animasi dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler BTTH episode ke-148. Seperti biasa, kita bahas dulu spoiler sebelumnya di mana Soyan telah menyelesaikan urusan di alam void kuno, dan memutuskan untuk kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Di Paviliun Bintang Jatuh Yao Chen dan Feng Xian sudah menunggu Soyan. Yao Chen mengabarkan bahwa dia menemukan informasi terbaru tentang fragmen peta terakhir api teratai pemurnian iblis. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita gaskan bosku. Mendengar hal itu imajinasi Xiaoyan segera berubah liar memikirkan betapa tinggi kesempatannya untuk melesat naik ke puncak kelas Douzun jika dia menelan dan memperbaiki api surgawi peringkat ketiga tersebut. Yao Lao meminta Xiaoyan untuk tidak terlalu senang, menemukan peta api surgawi yang begitu misterius adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Namun Yao Lao menemukan informasi tentang pameran dagang spasial di dataran tengah yang akan segera dilaksanakan, di mana ada kemungkinan potongan terakhir peta api teratai pemurnian iblis dapat ditemukan di pameran tersebut. Feng Xian bertanya apakah Xiaoyan tahu faksi mana di benua ini yang memiliki api surgawi paling banyak, membuat Xiaoyan hanya bisa bengong hingga akhirnya Yao Lao memberitahukan bahwa faksi dengan api surgawi terbanyak adalah klan Yan, yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno di benua Doqi. Yao Lao menjelaskan jika 1 menara, 1 aula, 2 sekte, 3 lembah, dan 4 paviliun hanyalah faksi kuat umum yang dikenal secara luas, sementara masih banyak faksi yang lebih kuat tersembunyi misalnya seperti 8 klan kuno ini yang salah satunya adalah klan kekasih kecil muridnya alias Busun Er. Selain klan Gu, ada pula 7 klan lain meliputi klan Hun yang hampir dapat dipastikan berada di balik aula jiwa, klan Yan, klan Yao, klan Si, klan Lei, dan klan Ling. Xiaoyan tanpa sadar menahan nafas mendengar Yao Chen menjelaskan satu demi satu klan kuno hingga akhirnya sadar masih ada 1 klan lagi yang sepertinya belum disebutkan. Yao Chen terdiam sesaat ketika menatap Xiaoyan penuh arti sebelum akhirnya menghela nafas dan mengabarkan bahwa 1 klan kuno yang tersisa adalah klannya sendiri yaitu klan Xiao. Yao Chen melanjutkan ceritanya tentang klan kuno yang kesemuanya memiliki garis keturunan Dou Di. Sayangnya dalam kasus klan Xiao, garis keturunan Dou Di itu hanya sampai pada leluhur terkuatnya Xiao Xuan di mana meskipun telah menggerakkan seluruh garis keturunan Dou Di-nya, klan Xiao masih belum mampu melahirkan Dou Di lain sehingga garis keturunannya pun terputus sejak itu. Garis keturunan Dou Di dari klan Xiao tidak dapat digunakan lagi dan oleh karena itu pula Yao Chen sama sekali tidak bisa merasakan garis keturunan Dou Di di dalam tubuh Xiaoyan. Yao Chen menepuk kepala Xiaoyan ketika mengatakan bahwa bahkan tanpa garis keturunan Dou Di, ia percaya jika muridnya bisa menurunkan garis keturunan Dou Di dengan kekuatannya sendiri. Ngomongin tentang klan kuno Xiaoyan jadi penasaran kenapa gurunya bisa mengetahui informasi yang sepertinya sangat terbatas ini, membuat dia tanpa ragu bertanya apakah Yao Chen memiliki hubungan dengan klan Yao yang menjadi satu dari 8 klan kuno. Yao Chen tertawa kecil hingga akhirnya Yao Chen mengakui jika dirinya memang anggota klan Yao yang telah ditinggalkan. Yao Chen ditinggalkan karena garis darah Dou Di yang mengalir di tubuhnya sangat tipis, dan setelah gagal melaksanakan sebuah misi di masa lalu Yao Chen pun akhirnya resmi dikeluarkan dari klan. Karena telah ditinggalkan, Yao Chen pun menjelajah benua selama hampir 1 abad mengerahkan segala upaya dalam bidang pemurnian pil, dan mendapatkan beberapa pencapaian dengan harapan bisa dipanggil lagi ke dalam klan. Namun setelah sekian waktu berlalu harapan itu berangsur-angsur lenyap dan sekarang Yao Chen justru ingin menunjukkan kepada klan Yao bahwa dia memiliki murid yang luar biasa, di mana kemampuan muridnya akan jauh melebihi orang-orang yang memiliki garis keturunan Dou Di dari klan Yao yang sangat mereka hargai tersebut. Tidak mau lama-lama mengingat masa lalu Yao Chen kembali pada obrolan asik mengenai api surgawi, dan menjelaskan jika berdasar apa yang dia tahu klan Yan seharusnya memiliki 4 jenis api surgawi. Klan Yao pun kalau tidak salah memiliki 2 api surgawi karena memiliki perhatian khusus pada perbaikan obat kuno, namun sepertinya Soyan lebih baik tidak menaruh harapan untuk merebut 6 api surgawi itu mengingat 2 klan kuno pasti menanamkan segel jiwa yang sangat kuat di dalamnya, jadi memang satu-satunya harapan Soyan sekarang adalah mendapatkan fragmen terakhir dari api teratai pemurnian iblis di pameran dagang. Namun sebelum memikirkan tentang pameran dagang Yao Chen mengarahkan Soyan untuk pergi ke sebuah tempat dulu yang tidak lain dan tidak bukan adalah kampung halaman kekasih kecilnya alam Gu. Yao Chen menjelaskan jika dalam waktu 1 bulan lagi klan Gu akan menyelenggarakan upacara kedewasaan yang berlangsung 2 tahun sekali, di mana kebetulan Paviliun Bintang Jatuh mendapat undangan untuk menghadiri acara luar biasa tersebut.
Yo Chen mengambil undangan giok hitam dari cincin penyimpanannya sebelum menyerahkannya kepada Soyan seolah memberikan isyarat agar pemuda itu menggantikannya menghadiri upacara kedewasaan klan Gu. Upacara kedewasaan akan menjadi ajang untuk kekuatan bagi para generasi muda unggulan klan Gu, dan oleh karena itulah mereka mengundang faksi kuat di benua untuk turut meramaikan kompetisi. Yao Chen percaya dengan kekuatan Xiao Yan saat ini muridnya telah memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan ahli muda klan Gu, dan semakin yakin setelah Xiao Yan berjanji jika dia tidak akan membiarkan Yao Chen kehilangan muka. Yao Lao tertawa keras mendengar kepercayaan diri Soyan sebelum mengingatkan agar muridnya hati-hati, karena menurut penglihatannya Gu Suner memiliki garis keturunan Dou di paling lengkap dalam klan Gu dan sebuah perkataan yang tidak mudah bagi Soyan untuk mendapatkannya. Xiao Yan mengangguk paham karena dia sendiri samar-samar juga mampu merasakan posisi setinggi apa yang dimiliki oleh kekasih kecilnya. Yao Lao mengarahkan Soyan untuk membawa serta Tian Huo dan Xiao Yixian selama pergi ke klan Gu, karena saat ini kekuatan Tian Huo telah melejit ke bintang 6 Douzun setelah Yao Chen memurnikan beberapa pil obat untuknya. Sementara itu Xiao Yixian sedang berada di sebuah makam kuno yang menjadi tempat Yao Lao menemukan metode pil racun yang telah digunakan Soyan untuk membantu Xiao Yixian mengendalikan tubuh racun sebelumnya. Hari berlalu sejak Soyan tenggelam dalam pelatihan api pemecahan bumi sampai dengan dia merasakan aura familiar dari Xiao Yixian. Soyan masih bengong mengamati sosok menawan di hadapannya hingga kemudian melihat jejak rumit keabu-abuan di dahi gadis tersebut. Sebelum Xiao Yixian menjelaskan jika jejak abu-abu itu adalah tempat di mana semua ki racun di tubuhnya berada, dengan mengendalikan tubuh beracunnya secara utuh kekuatan Xiao Yixian juga melejit ke bintang 7 Douzun, membuat Soyan merasa tidak berdaya karena hanya bisa melompat 2 bintang setelah menelan api surgawi. Soyan sendiri telah menjadi bintang 5 Douzun yang mampu melepaskan kekuatan setara bintang 6, 7, atau mungkin bahkan 8 Douzun. King Lin dan Tian Huo telah sama-sama menjadi bintang 6 Douzun dan Xiao Yixian sudah melejit menjadi ahli bintang 7 Douzun. Kekuatan kelompok Soyan telah melonjak dalam waktu kurang dari 1 tahun dan selama Aula Jiwa tidak mengirim seorang ahli kelas Banseng, Tianzun ke-8 atau 9 Aula Jiwa tidak akan menimbulkan ancaman besar untuk mereka. Tempat yang dituju Soyan adalah wilayah timur dataran tengah yaitu kota suci Gu yang menjadi pintu masuk menuju alam Gu berada. Berhubung Xiao Yixian sudah kembali dan Soyan telah menyelesaikan pelatihannya, rombongan 4 orang itu pun bergegas pergi dari paviliun bintang jatuh menuju wilayah timur yang jaraknya cukup jauh dengan pegunungan bintang langit. Perjalanan mereka pun menuju klan Gu tempat Suner berada pun resmi dimulai. Sementara itu jauh di pedalaman klan Gu seorang wanita secantik rembulan berdiri di sebuah aula yang megah, di mana kecantikan tak tertandingi itu tidak lain dan tidak bukan adalah Gu Suner. Di depannya terdapat beberapa tetua klan Gu, mendiskusikan masalah pernikahannya setelah dia meninggalkan retreat. Suner menggunakan nada marah menegaskan terlepas dari apakah kamu semua menentang atau mendukung aku hanya menyukainya seorang, dan tidak satupun dari kamu dapat mengubah fakta itu. Dan inilah alasan mengapa Xiao Yan selalu mendapat permasalahan dari para jenius muda klan Gu. Kita balik lagi ke Soyan yang melihat sebuah alun-alun batu besar yang megah dan menjulang tinggi ketika tiba di pinggiran kota suci Gu, di mana alun-alun itu disebut alun-alun batu Gu yang saat ini telah diisi oleh banyak ahli termasuk rombongan Soyan. Soyan tersenyum saat melihat sekeliling dan mengabarkan jika sepertinya mereka benar-benar telah sampai di alun-alun batu Gu sesuai peta yang diberikan. Soyan mengangguk dan mengedarkan pandangan ke sekitaran mampu merasakan bahwa aura orang-orang di alun-alun ini semuanya cukup kuat, bahkan ada yang harus Soyan hadapi dengan serius kalau mereka benar-benar baku hantam. Tidak mau berlama-lama di luar kota Soyan yang bisa melihat garis besar kota Gu, Xiao mengajak teman-temannya untuk tidak menunda waktu lagi dan bergegas ke kota suci Gu yang akan menjadi tempat tujuan mereka. Banyak ahli kuat yang mengambil rute searah dengan kelompok Soyan di mana yang membuat bagong adalah ia masih belum menemukan satupun faksi yang dia kenal, menunjukkan di dataran tengah masih tersimpan begitu banyak ahli tersembunyi yang mungkin kekuatannya lebih menakutkan dibanding faksi-faksi besar yang selama ini dia dengar. Dalam waktu kurang dari 10 menit kota yang sebelumnya terlihat samar-samar telah muncul di hadapan mereka, di mana Soyan mampu merasakan ada aura kuno yang luar biasa menyebar dari kota, juga melihat penghalang cahaya transparan yang meskipun tampak tipis dan rapuh, tetapi itu menciptakan tekanan yang cukup kuat untuk membuat ekspresi semua orang berubah. Dari apa yang Tian Huo tahu, kota suci ini telah berdiri sejak zaman kuno dan dibangun secara pribadi oleh elit Dou di dalam klan Gu di masa lalu. Sebagai tindakan untuk menghormati seorang elit Dou di mereka dilarang terbang dan harus berjalan kaki kalau tidak ingin merasakan tekanan yang lebih besar di dalam penghalang.
Soyan tidak banyak membantah ketika mendengar arahan Tian Huo dan akhirnya kelompok 4 orang Soyan berhenti di depan pintu masuk ke kota suci Gu, untuk memperlihatkan undangan hitam pada para penjaga lapis baja yang berdiri di depan gerbang kota. Nah, yang membuat Soyan agak terkejut adalah dia dapat mengenali salah satu dari para penjaga kota, di mana salah satu orang itu tidak lain adalah Ling Kuan, si komandan tentara teredam hitam yang telah 2 kali membawa pergi Sun Er. Ling Kuan tidak kalah terkejut dengan Soyan. Ling Kuan segera berteriak marah ketika melihat Xiao Yan tiba-tiba muncul di kota suci Gu. Soyan sama sekali tidak merespon perkataan Ling Kuan dan mengeluarkan undangan hitam dari cincin penyimpanannya, membuat ekspresi Ling Kuan yang ganti tenggelam saat menangkap undangan itu dan membuat tangannya merasakan sensasi terbakar yang cukup tajam. Ling Kuan dengan dingin mengejek Soyan yang ternyata berasal dari faksi kecil seperti Paviliun Bintang Jatuh, mempertanyakan kenapa faksi semacam itu bisa sampai menerima undangan dari klan Gu-nya. Soyan masih santai ketika mempertanyakan apakah Ling Kuan ini gak bisa baca tulisan segede gaban kalau Paviliun Bintang Jatuh memang benar-benar mendapatkan undangan dari klan Gu. Nada suara Soyan membuat Ling Kuan tidak bisa menahan kekesalan dan berusaha menggoda pemuda ini, dengan meminta Soyan mengambil undangannya kembali kalau mampu. Namun tidak disangka bahwa Ling Kuan baru saja mengucapkan kata-kata ini Soyan malah sudah mengambil kembali undangan hitam di tangannya, membuat Ling Kuan semakin dibutakan oleh amarah hingga membuat tekanan ke arah kelompok Xiao Yan dan akhirnya tidak tahan lagi untuk menyerang ke arah Soyan.